Ya, jadi awal mula sekali waktu kami mulai dengan kegiatan seri firman Tuhan ini, itu pertama kami melihat bahwa di penjara ini kan anak-anak yang ada terutama dari Tidung, terus dari Tikor, ini anak Kristen ini banyak sekali. Saya tidak tahu pasti berapa, tapi biasa masuk ibadah di hari Minggu itu misalnya sampai 50. Terus di bawah 50 lah, 30 lah, kadang ada 40 gitu. Kemudian yang mengikuti persekutuan ibadah setiap hari, yang ibadah pagi dan sore dari sini sampai Sabtu, dan dari gereja denominasi dari luar itu juga yang beribadah itu juga tidak sampai 30, tidak sampai 40 juga, tidak sampai 40. Jadi sebagian anak-anak ini banyak yang di luar, bebas saja gitu. Jadi mereka kadang-kadang bangun pagi, kadang main bola, sore main bola, main voli, ada yang duduk dari situ begitu. Saya lihat saya kasihan juga begitu. Nah, sepertinya mereka ini ya kalau dikatakan seperti kalau dulu firman Tuhan ya, Yesus bilang bahwa seperti domba-domba yang tidak bergembala gitu. Nah, akhirnya pada satu waktu saya jalan pagi, kemudian kenapa ini banyak tadi di bawah tembok di depan gedung Tikor ini. Nah, saya pagi, saya teringat, saya duduk, saya mulai panggil kue datang, dan kue pagi itu datang sudah. Setelah mereka makan sih, mari makan. Sudah, kalau duduk situ kita sekitar 15-20 orang gitu. Sudah, sampai mari kita duduk sedikit cerita deh. Nah, saya mulai dengan cerita tentang firman Tuhan dalam komisi screen bahwa ada sekian seri ya. Jadi kami laporkan ke Bapas, ke Kasubdi, terus KPP sudah melakukan bahwa kami ada kegiatan seri firman Tuhan di luar ibadah-ibadah yang dilakukan oleh denominasi. Sehingga mereka oke, kalau begitu kami mendukung kegiatan ini. Kemudian nanti kami melapor setiap saat kami ibadah supaya kita pengumuman kita bisa kumpul sampai sekarang begitu. Jadi kita pertama kita anggapnya sebagai domba-domba yang tidak berguna. Ya, jadi tujuan dalam jangka pendek ini kita mau supaya mereka ini adalah anak-anak yang sudah berubah hidup baru dan berbuah di sini. Nah, kemudian dalam jangka panjangnya ketika mereka bisa keluar, mereka sudah bisa menjadi pemimpin gitu, entah dalam komunitas keluarga mereka ya, bisa jadi pemimpin, jadi imam atau dengan keluarga dia begitu. Dan bisa juga berkembang di dalam gereja di mana dia ada sebagai pemimpin, sebagai imam di sana, dan harapannya begitu. Dan tujuan ya akhirnya adalah bahwa supaya ya kita anak-anak masuk surga, semua kita masuk surga. Kasih karunia Tuhan yang sudah ada ini yang disia-siakan. Di penjara ini adalah tempat di mana setiap orang merasa bahwa dia harus berubah. Gitu. Karena kalau dia di luar penjara, dia tidak akan berubah. Itu prinsip yang saya tidak bicara. Penjara ini kalau kamu tidak berubah, kamu sia-siakan kesempatan ini. Di penjara ini harus bertobat, harus berubah. Kalau berubah di sini sudah berjalan bagus, dia akan menjadi permanen. Bertobat itu menjadi permanen. Misalnya dia orang tadinya dia minum, tapi kalau di penjara ini tidak dapat minum kan, miras kan tidak ada penjara ini. Kalau dia sudah 1 tahun, ya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 5 bulan, sampai 1 tahun dia tidak minum miras,
anggap dia sudah lupa itu barang. Kita isi dengan firman Tuhan. Orang yang narkoba, di luar dia bisa narkoba, sebenarnya dia narkoba. Satu bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4, 5 bulan, 1 tahun dia sudah lupa narkoba. Begitu. Maka kita isi dia firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, maka dia sudah bisa hidup yang lama itu dia sudah tinggalkan. Ya, hidup yang kedagingan dia sudah tinggalkan. Maka dia sudah masuk dengan hidup yang rohani, pikirnya rohani, pikirnya surga, pikirnya keselamatan. Nah, itulah yang tujuan kita begitu. Begitu dia keluar dari sini, dia sudah menjadi berkat dalam keluarga dia. Tadi saya bilang bahwa dia bisa jadi imam dalam keluarga, dia berkat dalam keluarga. Minimal komunitas dia istri anak dulu bisa di dalam gereja yang dia masuk, komunitas yang dia masuk ataupun di mana saja dia jadi berkat. Makanya di sini kita prinsipnya adalah bahwa kami yang tua-tua yang mengerti firman itu nanti kami pendampingan. Jadi setiap kali ibadah itu ada satu orang yang pendampingan. Yang anak-anak ini kita dorong dia untuk dia baca firman, dia bawa topik apa saja dia bawa firman, nanti kami tua-tua ini mendampingi untuk meluruskan. Sehingga itu lama-lama dia sudah bisa berdiri di depan bicara, dia bikin puji-pujian, kemudian dia bisa bawa firman Tuhan. Nah, lama-lama pasti bisa. Ya, dengan didukung, dikerja Roh Kudus mendukung, maka orang ini pasti bisa dan dia berbuah. Prinsipnya dia berbuah di lapas ini. Nah, kalau dia sudah keluar, pasti dia akan jadi berkat. Amin. Jadi kendala yang kami hadapi di sini adalah bahwa memang pertama itu dari sisi waktu. Mulai kadang-kadang itu jam 3:15, setengah 4 baru mulai. Sehingga dari itu kita hanya 1 jam saja. Sebenarnya bagus seri ini ya, bagusnya kan namanya pembinaan itu tidak cukup 1 jam. Nah, bisa bagusnya 1,5 sampai 2 jam. Tapi 1,5 jam lah. Karena ada pujian, kita terus ada kesaksian pribadi tentang apa yang dirasakan dalam seminggu itu atau beberapa hari sebelumnya. Nah, setelah itu baru masuk ke firman. Jadi pertama tuh kasih waktu karena kita kumpul ini seperti itu. Tidak dari satu kamar, itu kan kamar kan kompak, tapi kan dari blok yang beda-beda. Nah, itu satu. Kemudian yang lain saya lihat tidak ada masalah yang terlalu itu begitu. Karena ini kelihatan mau datang. Nah, kadang-kadang memang juga ada yang macam keluar begitu. Ada 1-2 orang yang ya kan di sini kan ada yang tahan cuma 1 tahun, ada yang hanya 6 bulan gitu. Terus beberapa orang suka kemarin keluar begitu. Tapi kita yakin bahwa pasti tetap anak-anak datang saja karena ini kan firman Tuhan dan itu Roh Kudus yang bekerja. Dari sisi lapas tidak ada halangan juga, mereka dukung. Jadi secara umum masalah yang terlalu prinsip yang menghambat itu tidak ada. Puji Tuhan ya. Saya di LP ini dari tahun 2018. Dari tahun 2018 sampai 2019 itu ada pelayanan dari majelis dengan beberapa bapak-bapak, ada jadwal untuk kami layani di blok-blok. Tapi begitu corona itu ada, itu pelayanan semua berhenti. Ya, pelayanan semua berhenti, kunjungan keluarga juga tidak ada. Ya, ibadah bersama keluarga juga tidak ada. Sementara kondisi warga binaan di sini sangat membutuhkan, haus dan lapar tentang sentuhan-sentuhan pelayanan firman itu. Dalam kondisi demikian itu, pas tahun 2020 kemarin, saya puji Tuhan bawa Bapak Michael ini. Ya, kami dua ketemu di isolasi karena waktu itu saya baru masuk keluar dan diisolasikan. Terus beliau minta kasih tahu Pak Ayub tinggal di kamar berapa. Saya kamar 3. Sudah, saya di situ sudah. Jadi kami dua datang kamar di sini. Lalu dia juga memperhatikan kondisi warga binaan di sini, kan kebutuhan pelayanan rohani, tetapi juga
hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti tidak ada sendal lah, tidak ada baju lah, ya itu. Sehingga beliau bilang, ayo bagaimana kami harus mulai ini satu kelompok diskusi. Nah, pokoknya kumpul-kumpul di dekat tembok di bawah kah, di rumput-rumput di bawah kah, begitu. Nah, saya bilang, Pak Michael, puji Tuhan, ini satu kerinduan besar ini yang ada pada saya. Tapi tidak ada, Roh Kudus ada, tetapi tidak ada orang yang mengatakan mari kita bikin itu dan kita mulai. Akhirnya sudah, saya, Pak Michael, Pak Yanti Aweto, Pak Maran, kita mulai duduk di Jaksa hari pertama itu, ya, saya lupa tanggalnya. Mulai di situ, akhirnya dari situ kita bawa lagi ke dekat sampah di situ, ya, bak sampah itu. Akhirnya dari situ saya dengan Pak Michael ketemu Pak Kasubinadi melapor hal itu, dan beliau terima baik. Lalu setelah melapor kami berapa kali di bawah situ, lalu kita pindah di aula dan sudah jalan ini, puji Tuhan. Luar biasa dengan adanya kelas diskusi ini, PA ini, ya, ada banyak anak-anak warga binaan yang tertolong. Tuhan memakai beberapa bapak-bapak di sini, ya, untuk mengajak mereka memberitahu firman Tuhan, dan diharapkan bahwa kelas ini untuk memanggil jiwa-jiwa yang ada di sini untuk pintu masuk, arahkan mereka ke gereja untuk mengikuti ibadah-ibadah dari denominasi-denominasi gereja yang lain. Kendala itu hanya waktu saja, ya, waktu. Karena hampir semua waktu dari Senin sampai Sabtu itu, baik pagi maupun sore itu diisi dengan ibadah-ibadah denominasi. Sehingga sering kami cari-cari waktu yang kosong, walaupun jadwal kita itu hari Selasa dan Jumat. Tetapi karena Selasa dan Jumat itu diisi oleh denominasi lain, di ibadah di gereja, kami cari waktu yang kosong-kosong, ganti hari Selasa dan hari Jumat. Kendala hanya waktu itu. Oke, baik. Shalom, puji Tuhan. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa kegiatan komunitas di dalam lembaga berawal dari hasil diskusi dari kami dengan teman-teman, merasa terpanggil untuk bagaimana melihat beberapa masalah yang ada di lapas ini dari warga binaan. Teman-teman kita sendiri, masalah yang kami temukan itu kehilangan kepercayaan diri. Kehilangan kepercayaan diri, menganggap diri bersalah, menganggap diri bahwa tidak punya kepercayaan untuk harus saya ini orang berdosa, tidak bisa datang kepada Tuhan. Nah, tujuan kita itu untuk mengembalikan rasa semangat itu, rasa semangat percaya diri untuk datang kepada Tuhan, bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Nah, sehingga teman-teman di sini memiliki rasa percaya diri untuk datang kepada Yesus, supaya di dalam Yesus mereka bisa menemukan potensi diri mereka, jati diri mereka, bahwa mereka itu berharga di mata Yesus. Nah, itu tujuannya, sehingga mereka keluar dari tempat ini itu menjadi bekal bagi mereka, bagi adik-adik, bagi teman-teman kita di lapas ini, menjadi bekal sehingga itu bisa dikembangkan di keluarga, menjadi agen perubahan dalam kehidupan mereka. Sehingga tadi awalnya kami punya visi yang terdorong dalam hidup kita, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, yaitu pergi jadikanlah semua bangsa murid. Dan kami diskusi dengan Pak Gambu bahwa bagaimana anak-anak ini bisa menerima keselamatan, mendapatkan keselamatan, atau kerajaan Allah sudah dekat. Nah, karena itu kita punya semangat untuk menyampaikan kebenaran ini kepada teman-teman lain, supaya mereka juga bisa diselamatkan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ini masalah yang kita temukan di lapas ini, yaitu kehilangan rasa percaya diri untuk datang kepada Yesus. Yang menjadi kendala di tempat ini yaitu kehadiran atau semangat anak-anak untuk datang kepada Tuhan, memacu semangat atau yang mendorong itu. Kita butuhkan keterlibatan dari semua pihak untuk mendorong anak-anak supaya punya semangat datang dalam komunitas, belajar tentang kebenaran firman Allah. Seperti itu.
Yang waktu lalu awal kita diskusi dari awal di karantina. Iya, itu biasa ya. Itu firman Tentang mengenal Allah. kenal Allah ya, kenal Allah, dan hari kita sepakat untuk mulai Belajar sifat-sifat Allah. cerita mulai dari awal, mulai dari kejadian ciptaan ya, Iya. terus sampai kepada kedatangan Yesus. Jadi itu kan ada bicara soal dosa ya, menjelaskan kepada itu sebagai solusi. Ya, itu kita sudah mulai selesai di dalam Allah itu sampai kepada Kristus ya. Kalau mereka kenapa Yesus datang? Karena ada masalah, penciptaan ada masalah, dan manusia itu dalam dosa. Kemudian itu jadi problem buat manusia. Hal Yesus Allah mau supaya ciptaannya itu manusia ini menjadi seperti Dia. Makanya untuk jadi seperti Dia itu Yesus datang untuk memperbaiki itu, dan Dia sebagai solusi untuk pengampunan dosa, sehingga manusia bisa bertobat dan bisa menjadi seperti Kristus supaya apa? Supaya masuk